Sementara itu, di villa keluarga Yang, seorang penjaga yang baru saja menyelesaikan giliran jaga mendapati seorang pria mabuk tergeletak di jalan dan menghalangi akses masuk. Dengan rasa kesal, penjaga tersebut menendang tubuh pria itu agar bangun sambil mengusirnya, menanyakan apakah ia tahu jalan siapa yang sedang ia halangi. Pria itu tersadar dan, masih terbaring di tanah, melontarkan protes dengan nada marah, mempertanyakan siapa yang berani merendahkannya seperti itu. Barulah saat itu penjaga menyadari bahwa pria mabuk tersebut adalah Yang Tianli, tuan muda keluarga Yang. Terkejut, ia segera berubah sikap dan menanyakan apa yang telah terjadi. Tianli justru membalas dengan nada kesal, menegur penjaga karena berteriak-teriak dan mengeluhkan kepalanya yang terasa sangat sakit. Saat memegang kepalanya, ia tiba-tiba merasakan keanehan. Pandangannya tertuju pada potongan rambut yang berserakan di tanah. Kesadaran itu membuat amarahnya meledak. Ia berteriak penuh kemarahan, bersumpah akan meminta ayahnya menghancurkan siapapun yang telah mempermalukannya, tanpa peduli siapa pelakunya. Adegan kemudian berganti memperlihatkan Yang Tianli berlari ke dalam rumah sambil menangis dan merengek seperti seorang anak kecil. Ia berteriak memanggil ayahnya, mengadu bahwa dirinya kembali menjadi korban perundungan dan menuntut agar pelakunya diberi pelajaran. Namun begitu tiba di depan pintu, langkahnya terhenti. Ia membeku saat melihat ayahnya digiring pergi oleh dua petugas dengan tangan diborgol. Dalam kepanikan dan ketidaktahuan, Tianli berlari mendekat dan berteriak agar ayahnya tidak mengikuti mereka. Ia menuntut penjelasan, mempertanyakan dasar penangkapan tersebut, bahkan mengancam dengan amarah yang meledak-ledak. Seorang petugas kemudian menjelaskan bahwa mereka berasal dari Biro Anti Korupsi dan tengah menangani kasus serius. Ayahnya, kata petugas itu, diduga terlibat dalam pelanggaran berat dan diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Yang Tianli berdiri terpaku, sama sekali tidak siap menerima kenyataan tersebut. Sebelum dibawa pergi, ayahnya sempat menoleh dan berpesan bahwa kali ini ia tidak akan mampu melindunginya, seraya meminta Tianli menjaga dirinya sendiri. Di tempat lain, suasana sekolah berjalan seperti biasa. Teman sebangku Jiangshan mendekatinya dan membangunkannya sambil menyampaikan kabar bahwa ayah Yang Tianli telah ditangkap polisi. Jiangshan hanya menanggapi dengan nada malas dan acuh, seolah berita itu tidak mengejutkannya sama sekali. Sikap tersebut membuat temannya kebingungan dan bertanya mengapa Jiangshan terlihat begitu tenang. Dengan dingin, Jiangshan menanggapi bahwa kejahatan memang akan berujung pada kehancuran, sehingga tidak ada hal yang patut diherankan. Temannya kemudian memperhatikan kondisi Jiangshan yang tampak kelelahan dan sedikit berbau lembab, lalu menanyakan apa yang ia lakukan semalam. Jiangshan menjawab santai bahwa ia pergi memancing dan mendapatkan banyak ikan. Temannya langsung menegur bahwa memancing dilarang di kota tersebut dan memperingatkannya agar berhati-hati jika tidak ingin berurusan dengan polisi. Dalam benaknya, Jiangshan mengingat kehidupan sebelumnya ketika badai politik hampir menyapu bersih seluruh kota. Yang berbeda kali ini adalah penangkapan ayah Tianli yang terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menyimpulkan bahwa keberadaannya di kehidupan baru ini mungkin telah memicu butterfly effect, menggeser garis waktu dan menyebabkan peristiwa berjalan berbeda dari sebelumnya. Saat berjalan menyusuri kota, Jiangshan kembali memikirkan uang 6 juta yuan yang kini berada di tangannya. Tujuan utamanya dalam kehidupan ini adalah membalas dendam, namun jumlah tersebut jelas belum cukup untuk membangun kekuatan besar dan menghadapi para musuhnya. Ia menyadari bahwa investasi adalah satu-satunya cara untuk melipat gandakan kekayaannya. Langkahnya terhenti ketika ia memasuki gang sempit di tengah kota. Di sana, ia melihat sekelompok preman sedang memukuli seorang pria. Setelah memperhatikan lebih seksama, Jiangshan terkejut mengetahui bahwa korban pemukulan itu adalah Dong Li, kepala biro kepolisian. Ia menggeleng pelan, merasa ironis melihat Dong Li yang kemarin dipermalukan oleh militer, kini terpuruk dan dipukuli preman sambil menangis memohon ampun. Salah satu preman berteriak menuntut uangnya dan mengejeknya tanpa belas kasihan. Ketika situasi mencapai titik kritis dan seorang preman mengangkat tongkat untuk menghabisi Dong Li, Jiangshan tiba-tiba menerjang maju. Serangan mendadak itu mengejutkan para preman. Dalam satu gerakan cepat, Jiangshan melompat ke depan dan menendang wajah preman tersebut dengan keras, hingga ia langsung tersungkur tak sadarkan diri. Preman lainnya terkejut dan saling berteriak, mempertanyakan apakah pemimpin mereka baik-baik saja, dan menghina Jiangshan sebagai sosok tak dikenal yang tiba-tiba muncul.
Dongli mendongak dengan susah payah, mencoba melihat siapa yang telah menyelamatkannya. Ketika menyadari bahwa orang itu adalah Jiang Shan, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Jiang Shan menyapa Dongli dengan nada sinis, seolah mengejek keadaan Dongli, mempertanyakan apakah kepala biro itu merasa bosan berada di kantor, hingga memilih berjalan-jalan ke selokan untuk berurusan dengan tikus. Dalam waktu singkat, seluruh preman yang sebelumnya menyerang telah tergeletak tak berdaya, sementara Jiang Shan tetap berdiri tanpa mengalami luka sedikit pun. Ia kemudian melangkah mendekati Dongli yang masih terengah-engah. Dengan wajah penuh kebingungan, Dongli menanyakan alasan Jiang Shan berada di tempat tersebut. Jiang Shan justru membalas dengan nada datar, menyiratkan pertanyaan serupa, lalu menyindir bagaimana seorang pejabat setingkat direktur bisa berakhir dalam kondisi memalukan seperti itu. Berusaha menutupi keadaan sebenarnya, Dongli tergagap dan berdalih bahwa ia tengah menjalankan operasi rahasia dengan menyamar sebagai warga biasa. Jiang Shan, yang sejak awal telah memahami situasinya, tertawa kecil dengan nada mengejek, menyoroti betapa sempurnanya penyamaran itu hingga hampir membuat Dongli kehilangan nyawa. Meski demikian, Jiang Shan tetap membantunya berdiri. Setelah sedikit menenangkan diri, Dongli mencoba mengambil inisiatif dengan menawarkan Jiang Shan untuk mengikuti ujian pegawai negeri di kepolisian dan bahkan menjanjikan posisi sebagai pengawalnya. Jiang Shan segera memotong pembicaraan tersebut, menegaskan bahwa ia tidak tertarik bercanda dan memiliki urusan penting yang ingin dibahas. Dongli menyetujui dan mengajak Jiang Shan berbicara di mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Sepanjang perjalanan menuju mobil, Dongli terus melontarkan pujian dan sanjungan berlebihan sambil mengumpat kepada para preman yang baru saja menyerangnya. Ia menyebut mereka tidak tahu diri dan tidak menyadari konsekuensi perbuatan mereka. Ucapannya justru membuat Jiang Shan merasa ikut direndahkan. Dongli kemudian kembali memuji Jiang Shan sebagai pahlawan yang tak bisa dibandingkan dengan para berandalan tersebut. Merasa muak dengan basa-basi yang tidak perlu, Jiang Shan memotong pembicaraan dan langsung menuju inti persoalan. Ia menyatakan bahwa kondisi keamanan di distrik Kota Tua membutuhkan perubahan besar dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan masalah serius. Menurutnya, penanganan harus dilakukan segera tanpa membuang waktu sia-sia. Dongli menanyakan posisi Jenderal Lin dalam persoalan tersebut. Jiang Shan menjelaskan bahwa Jenderal Lin sangat menaruh perhatian pada stabilitas dan keamanan lokal. Ia menambahkan bahwa jika Dongli ingin memperbaiki karir dan merangkak naik, ia tidak bisa hanya mengandalkan operasi rahasia semata, melainkan membutuhkan prestasi nyata yang terlihat dan dapat dinilai. Dongli menatap Jiang Shan, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dengan senyum tipis, Jiang Shan mengungkapkan bahwa ia memiliki cara untuk menghasilkan uang, asalkan didukung oleh orang yang dapat dipercaya. Ia kemudian memaparkan bahwa distrik tua di wilayah timur telah masuk agenda pembongkaran. Mendengar hal itu, Dongli berasumsi bahwa mereka harus membeli lahan terlebih dahulu sebelum pemerintah bergerak. Namun ia ragu karena hal tersebut memerlukan dana besar serta jaringan kekuasaan. Jiang Shan dengan tenang menjawab bahwa dana telah ia siapkan, sementara urusan koneksi akan ia tangani sendiri. Yang ia butuhkan hanyalah sosok orang dalam yang mampu mengurus masalah administratif dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Ia menegaskan bahwa peran Dongli sangat krusial dalam hal itu. Dengan nada penuh tekanan, Jiang Shan menutup penawarannya dengan menyatakan bahwa keputusan ada di tangan Dongli. Apakah ia ingin mengamankan masa pensiunnya atau tidak? Dongli terdiam sejenak, merenungkan tawaran tersebut. Setelah mempertimbangkannya dengan serius, akhirnya ia mengangguk tegas dan menyatakan kepercayaannya kepada Jiang Shan. Ia bahkan menyebut Jiang Shan akan ia perlakukan seperti keponakannya sendiri, serta berjanji akan membantu apapun yang diperlukan. Jiang Shan menanggapi dengan tenang dan menyebutnya sebagai awal kerjasama yang saling menguntungkan. Keesokan harinya, suasana sekolah kembali seperti biasa. Namun perhatian seluruh kelas tersedot ketika Yang Tianli, selaku ketua kelas, mendekati Jiang Shan dengan mengenakan penutup kepala. Secara mengejutkan, Tianli berlutut dan memohon maaf sambil mengakui kesalahannya. Ia merendahkan diri habis-habisan, mengaku bodoh dan bersalah, serta memohon agar Jiang Shan mau menolong ayahnya. Ia meyakini bahwa Jiang Shan adalah satu-satunya orang yang memiliki akses untuk berbicara dengan keluarga Lin dan memohon pembebasan ayahnya. Saat Tianli membungkuk lebih dalam untuk bersujud, penutup kepalanya terlepas dan memperlihatkan kepalanya yang botak licin.
seluruh kelas membeku sejenak sebelum akhirnya tertawa pecah di mana-mana. Beberapa siswa tanpa ragu mengejeknya. Wajah Tianli memerah karena malu, dan ia berteriak meminta semua orang berhenti menatapnya. Melihat kepala Tianli yang mengkilap, Jiang Shan justru merasa heran mengapa Tianli memilih mencukur rambutnya habis. Dalam kondisi terpuruk, Tianli menyesali keputusannya membiarkan temannya mencukur rambutnya habis, karena hal itu hanya menambah rasa hina yang ia rasakan. Jiang Shan kemudian menyuruh Tianli berdiri, menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak seharusnya berlutut dengan mudah. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan Tianli saat memutuskan menangis dan bersujud di depan umum. Tianli yang menangkap secerah harapan, bertanya dengan suara bergetar, apakah Jiang Shan bersedia menolongnya. Jawaban Jiang Shan justru dingin dan tegas. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah berjanji akan menolong. Menurutnya, ayah Tianli telah melanggar hukum, dan sebagai anak, Tianli harusnya memahami konsekuensi perbuatannya. Ia menambahkan bahwa alih-alih mencoba mengatur segalanya secara diam-diam, Tianli hendaknya bersikap kooperatif dalam proses investigasi. Jiang Shan mengakhiri ucapannya dengan meminta Tianli berhenti membuat keributan karena pelajaran akan segera mulai. Menyadari bahwa permohonannya ditolak, Tianli mengusap air mata, bangkit, lalu pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Dalam hatinya, ia menyimpan ancaman dan bersumpah bahwa Jiang Shan akan membayar semua penghinaan yang ia alami hari itu. Melihat kejadian tersebut, teman sebangku Jiang Shan terkekeh dan melontarkan candaan ringan, menyindir apakah Tianli sempat mengutuk Jiang Shan agar ikut botak setelah kehilangan rambutnya sendiri. Adegan berganti menunjukkan bagaimana Yang Tianli bersama preman-preman anak buahnya merencanakan untuk membalas dendam kepada Jiang Shan. Salah satu preman mencoba menenangkan Tianli, berkata bahwa mereka baru saja dikalahkan oleh Jiang Shan seorang diri dan belum sepenuhnya kumplit. Bahkan dua rekannya masih berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, Tianli yang sudah dibutakan oleh dendam menyuruhnya untuk diam dan segera menyiapkan perlengkapannya. Ternyata itu adalah bom Molotov. Mereka mulai menyalakan Molotov itu. Saat itu, salah satu preman mencoba meyakinkan Tianli untuk membatalkan rencana itu. Menurutnya, perkelahian itu masih satu hal yang biasa, namun pembakaran adalah kejahatan berat. Mendengar hal itu, Tianli mengelak dengan mengatakan kepada anak buahnya apa yang harus ditakutkan, karena ini akan menjadi kebakaran yang disebabkan oleh kecelakaan. Setelah itu, Tianli memerintahkan mereka untuk membakar habis semua. Pada saat itu, Tianli berkata dalam hati bahwa Jiang Shan harus merasakan semua ini, bahwa keluarga, kekayaan, martabat, dan masa depannya yang hilang harus Jiang Shan rasakan. Pada saat anak buahnya akan melempar bom itu, ada suara dari belakang Tianli dan rekannya bertanya, apakah ketua kelas yang tidak bisa tidur dan mengapa ia berada di sini selarut malam? Dengan kaget, Tianli berteriak, menanyakan siapa yang ada di sana. Tianli kemudian menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Jiang Shan. Yang Tianli membeku di tempat. Seluruh tubuhnya terasa kehilangan tenaga ketika menyadari bahwa Jiang Shan telah lama mengawasi mereka. Dalam kondisi terpojok karena rencananya terbongkar, Tianli dengan panik memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jiang Shan. Namun perintah itu tidak langsung dituruti. Salah satu anak buahnya ragu dan berseru bahwa Jiang Shan kemarin telah mengalahkan mereka seorang diri. Mendengar keberatan itu, Tianli mencoba membujuk, mengingatkan bahwa ia selama ini telah banyak membantu mereka, dan kini saatnya membalas budi. Meski demikian, keraguan tetap terlihat. Mereka saling mendorong satu sama lain untuk maju terlebih dahulu. Pada saat itulah Jiang Shan bergerak. Dengan sorot mata dingin, ia melesat ke depan dan berkata bahwa tidak peduli siapa yang maju lebih dulu, hasil akhirnya akan sama. Dalam sekejap, tinjunya menghantam kepala preman berambut gimbal hingga pria itu roboh tak sadarkan diri. Botol berisi bahan bakar yang dipegang preman tersebut terlepas, jatuh ke tanah dan cairannya menyebar di jalan, menimbulkan bau menyengat yang membuat suasana semakin mencekam. Yang Tianli dan satu-satunya preman yang tersisa terkejut. Dalam kebingungan itu, Tianli kembali memerintahkan anak buahnya untuk maju. Namun melihat keganasan Jiang Shan dari dekat, preman tersebut justru berbalik lari sambil berteriak mencari alasan konyol, meninggalkan Tianli seorang diri. Tianli mengumpat marah, menyebut rekannya pengkhianat. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, suara Jiang Shan memotong dengan dingin, menanyakan apa sebenarnya yang ia cari. Tatapan Jiang Shan membuat Tianli gemetar.
Ia menggenggam botol Molotov dengan erat dan mengancam akan membakar Jiang Shan jika ia mendekat. Ancaman itu tidak menghentikan Jiang Shan. Ia menerjang maju tanpa ragu dan menangkap tangan Tianli dengan kekuatan yang mencengkeram seperti rahang predator. Rasa sakit membuat Tianli sadar bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Ketakutan menggantikan kesombongan, dan ia segera memohon, berdalih bahwa semua ini hanya candaan, sambil mengingatkan bahwa mereka adalah teman sekelas. Jiang Shan menanggapi dengan nada datar, mengatakan bahwa jika benar mereka teman sekelas, Tianli seharusnya mau membantunya. Tianli dengan panik menyanggupi apapun. Jawaban Jiang Shan singkat dan dingin. Ia menyuruh Tianli diam. Pada saat yang sama, sebuah uppercut keras menghantam dagu Tianli, membuat tubuhnya terangkat dan terhempas ke tanah. Tak lama setelah itu, polisi tiba di lokasi. Pemingkinnya adalah Dong Li, yang menjelaskan bahwa ia menerima laporan warga mengenai sekelompok berandalan yang meresahkan. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para pelaku. Yang Tianli langsung diborgol. Dalam kepanikan dan kemarahan, Tianli berteriak bahwa seharusnya Jiang Shan yang ditangkap, bahkan menuduh Dong Li berkhianat setelah semua bantuan yang pernah diberikan ayahnya. Dong Li hanya tersenyum tipis dan menanggapi dengan santai, menyebut bahwa pelajaran pertama dalam hidup adalah memahami situasi. Menurutnya, orang yang tak bisa membaca keadaan hanya akan membakar dirinya sendiri saat bermain dengan api. Setelah Tianli dibawa pergi, Dong Li berbalik kepada Jiang Shan dengan sikap menjilat dan mengucapkan terima kasih, bahkan menawarkan proyek kecil sebagai bentuk balas jasa. Jiang Shan tidak menanggapinya dengan antusias. Ia hanya menyatakan bahwa masih ada urusan penting yang harus diselesaikan keesokan hari, dan malam itu sudah cukup. Keesokan harinya, Jiang Shan dan Dong Li berada di distrik tua yang kumuh. Dong Li melangkah dengan enggan melewati jalan berlumpur sambil mengeluh tentang lingkungan yang kotor dan tergenang air. Ia meragukan potensi keuntungan dari pembongkaran kawasan seperti itu. Menanggapi keluhan tersebut, Jiang Shan menyampaikan informasi strategis yang ia ketahui. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah masuk rencana pengembangan kota satelit dan akan dijadikan area industri teknologi. Kebijakan ini akan mendongkrak harga tanah dan nilai kompensasi dari pemerintah secara signifikan. Mendengar penjelasan itu, Dong Li tertawa puas dan memuji Jiang Shan karena mengetahui rahasia tingkat elit. Dalam hati, Jiang Shan menilai Dong Li sebagai mitra yang tepat. Hubungan mereka murni saling memanfaatkan, dan keuntungan besar menanti di depan. Jiang Shan kemudian mengajak Dong Li meninjau lokasi lain. Mereka tiba di sebuah bar tua yang sedang dijual pemiliknya. Jiang Shan langsung menyerahkan dokumen untuk ditandatangani dan menyodorkan uang tunai sebagai pembayaran. Sementara itu, Dong Li berbincang ringan dengan pemilik bar dan menanyakan alasan penjualan. Pemilik bar menjelaskan bahwa anaknya terlilit hutang judi besar dan para penagih hutang datang setiap hari. Jika hutang itu tak dilunasi, bar tersebut akan disita. Dong Li menggerutu menyebut anak itu tidak tahu diri. Namun penjelasan itu justru menimbulkan firasat buruk bagi Jiang Shan. Ia merasa waktu kejadian ini terlalu bertepatan dengan awal proyek pengembangan. Untuk memastikan kecurigaannya, Jiang Shan bertanya kepada pemilik bar siapa pemberi pinjaman itu. Jawabannya membuat segalanya menjadi jelas. Chen Qinhu, sosok yang dikenal sebagai Lord Hu. Pemilik bar mengaku bahwa para penagih tampak lebih tertarik pada bangunan bar dibanding uangnya, sehingga ia memilih jual cepat demi menghindari masalah yang lebih besar. Mendengar itu, Jiang Shan segera memahami situasinya. Tanpa ragu, ia berbalik pergi dan memerintahkan Dong Li segera membawa kontrak itu. Dong Li sempat bercanda, mengajak santai dan minum terlebih dahulu. Namun Jiang Shan menolaknya dengan tegas, menyatakan bahwa tidak ada waktu untuk santai, karena orang lain seperti mereka juga sedang mengincar properti di kawasan itu. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan seseorang yang sedang menghisap cerutu dan menatap ke arah pemandangan sekitar dari atas gedung. Di belakangnya ada seorang wanita dengan pakaian seksi menggodanya. Memintanya untuk menatap pemandangan indah di belakangnya daripada menatap area yang sudah usang itu. Pria itu menjawab dengan sinis, berkata kepadanya apa yang dia ketahui soal ini. Ia menjelaskan kepadanya bahwa seorang raja sudah seharusnya mengontrol daerah kekuasaannya. Dengan nada menggoda, wanita itu menjawab bahwa jika kamu adalah seorang raja, itu berarti bahwa ia adalah ratunya. Mendengar jawaban tersebut, pria itu tertawa puas, merasa bahwa ialah penguasa sebenarnya kota ini. Pria itu ternyata adalah Chen Jinhu, sosok yang dijuluki Raja Malam.
Selama lebih dari 20 tahun, ia telah menguasai Jiangcheng. Jaringan bisnisnya meliputi kasino ilegal, pinjaman gelap, jasa penjaminan, serta transportasi bawah tanah yang semuanya telah merambah ke seluruh penjuru kota. Di balik layar, dialah penguasa sejati Jiangcheng. Panel kemudian berpindah ke Dongli dan Jiangshan yang tengah menyusuri kota dengan mobil yang melaju perlahan. Dalam perjalanan itu, Dongli memperingatkan Jiangshan bahwa Chen Jinhu adalah sosok berbahaya, layaknya anjing gila. Ia menambahkan bahwa jika Chen Jinhu telah mengincar proyek tersebut, apalagi dengan dukungan keluarga Chen dari ibu kota, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit. Mendengar nama keluarga Chen, Jiangshan seketika terkejut. Ingatannya melayang pada kehidupan sebelumnya saat dirinya pernah dijebak dan dihancurkan oleh keluarga yang sama. Ia pun menyadari bahwa target dendamnya kini telah berada tepat di hadapannya. Melihat reaksi Jiangshan, Dongli bertanya dengan heran apakah ia juga mengetahui tentang keluarga Chen. Jiangshan menjawab dengan senyum tipis penuh keyakinan, menyiratkan bahwa ia memang mengetahui beberapa hal tentang keluarga tersebut. Ia menegaskan bahwa Chen Jinhu hanyalah alat, seekor anjing gila yang dipelihara oleh keluarga Chen. Tanpa menunda waktu, Jiangshan segera menyusun strategi. Ia meminta Dongli mengurus proses akuisisi properti, sementara pendanaan akan ia tanggung sendiri. Untuk urusan sisanya, Jiangshan berniat menanganinya secara langsung. Dalam hatinya ia menggumamkan bahwa inilah saat yang tepat untuk menuntaskan dendam dari kehidupan sebelumnya. Sementara itu, adegan kembali beralih ke Chen Jinhu yang menerima laporan dari bawahannya. Ia diberitahu bahwa sebuah bar di distrik tua telah direbut pihak lain. Dengan gugup, anak buahnya menjelaskan bahwa mata-mata mereka melaporkan pemilik lama bangunan tersebut telah menjual propertinya. Mendengar kabar itu, amarah Chen Jinhu meledak. Ia menampar bawahannya dengan keras, lalu membentak bahwa seluruh rencana telah disabotase. Bahkan bocah yang menjadi target mereka sudah dibius, namun hasilnya justru direbut orang lain. Ia mempertanyakan kegunaan anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk segera mencari tahu siapa dalang di balik kejadian itu. Di tengah kemarahan tersebut, seorang pria masuk ke ruangan. Para anak buah Chen Jinhu tampak lega dan segera menyambutnya sebagai manajer kepercayaan mereka, sambil memperingatkan bahwa Chen Jinhu sedang dalam kondisi sangat murka. Manajer itu segera mengeluarkan ponselnya dan berusaha menenangkan Chen Jinhu, menjelaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Ia kemudian menunjukkan foto-foto yang berhasil mereka peroleh. Salah satu orang dalam foto itu diketahui sebagai seorang pelajar SMA, sementara yang lainnya adalah Dongli. Mendengar nama Dongli, Chen Jinhu merasa tidak masuk akal bahwa orang tersebut masih berdiri tegak, padahal keluarga Yang selama ini menjadi sandarannya telah hancur. Ia mempertanyakan bagaimana Dongli bisa selamat dan menaruh curiga pada identitas bocah yang bersamanya. Manajer itu mengakui bahwa mereka belum memiliki informasi apapun mengenai anak tersebut. Chen Jinhu kemudian mengingatkan bahwa Dongli adalah seorang kepala distrik, sehingga mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Meskipun demikian, ia tetap memerintahkan agar identitas bocah itu diselidiki dan laporan lengkap diserahkan dalam waktu 3 hari. Ia juga menugaskan beberapa orang untuk mengawasi bar yang telah direbut, serta memantau setiap pergerakan Dongli dan Jiangshan, seraya mengancam bahwa kegagalan menjalankan tugas akan berakibat fatal. Di sisi lain, Jiangshan terlihat berdiri di depan bar bersama teman sebangkunya. Keduanya rupanya telah merencanakan sesuatu. Temannya tampak ketakutan dan mengingatkan bahwa wilayah tersebut merupakan kekuasaan Chen Jinhu, sosok yang terkenal sangat mengerikan. Jiangshan justru menanggapi dengan sikap santai dan penuh antusias, menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selama mereka mengikuti rencana. Ia meminta temannya tetap tinggal, mengawasi ponsel, dan menunggu aba-aba darinya. Jiangshan juga meyakinkan bahwa seluruh resiko akan ia tanggung dan tidak akan terjadi apa-apa pada temannya. Meskipun demikian, keraguan tetap menyelimuti temannya. Menyadari hal itu, Jiangshan kembali menegaskan janjinya sambil menggoda dengan iming-iming konsol game terbaru. Mendengar hal tersebut, temannya akhirnya mengalah dan setuju melanjutkan rencana. Jiangshan pun melangkah maju, berpesan agar temannya tetap bersembunyi dan menunggu instruksi selanjutnya. Saat tiba di pintu masuk, Jiangshan bergumam dalam hati, menyebut Chen Jinhu sebagai kaisar bawah tanah, dan menyatakan niatnya untuk bertamu sebentar, berharap lawannya tidak mengecewakannya.
Pintu masuk itu berupa pintu besi tebal menyerupai pintu penjara yang hanya bisa dibuka setelah menyebutkan kata sandi tertentu. Jiang Shan mendekat sambil mengingat bahwa pada kehidupan sebelumnya, ia pernah membongkar sarang perjudian di tempat tersebut, sehingga mengetahui cara masuknya. Ia mengetuk pintu rahasia itu. Sebuah lubang kecil terbuka dan suara dari balik pintu mengatakan bahwa tidak ada bisnis malam itu dan memintanya pergi. Jiang Shan segera menyadari bahwa kalimat tersebut kemungkinan merupakan bagian dari sandi. Mengingat laporan lama yang pernah ia baca, ia menjawab dengan tenang bahwa ada atau tidak ada bisnis bergantung pada keberuntungan. Dalam hatinya, ia yakin itulah jawaban yang tepat. Benar saja, penjaga pintu langsung membukakan pintu, memberi hormat dan meminta maaf karena tidak mengenali Jiang Shan. Penjaga itu kemudian menanyakan apakah ini kunjungan pertamanya. Jiang Shan masuk dengan santai, melemparkan sejumlah uang kepada penjaga sambil menyiratkan bahwa ia seharusnya paham isyarat tersebut. Ia lalu menanyakan jenis permainan yang tersedia dan meminta agar semuanya diperlihatkan. Penjaga itu segera menyetujui permintaan tersebut dan memanggil beberapa pelayan untuk menemani Jiang Shan. Panel berikutnya menampilkan suasana di dalam arena perjudian. Baru beberapa saat berada di sana, Jiang Shan sudah menyaksikan seorang penjudi yang kalah terpaksa meminjam uang demi menutup kekalahannya. Seorang pelayan yang mendampingi Jiang Shan menanggapi pemandangan tersebut dengan nada seolah pasrah, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan ketika seseorang sedang dilanda kesialan. Namun, ia menambahkan bahwa Jiang Shan tampak berbeda, karena aura keberuntungan seakan terpancar dari wajahnya, dan malam itu ia diyakini akan meraup keuntungan besar. Jiang Shan menanggapi ucapan tersebut dengan tenang, menyatakan bahwa perjudian bukanlah persoalan keberuntungan semata. Kalimatnya terhenti sejenak, membuat pelayan itu penasaran, sebelum Jiang Shan melanjutkan dengan nada dingin bahwa orang yang bekerja di tempat tersebut seharusnya jauh lebih memahami kenyataan itu dibanding dirinya. Ia kemudian menyampaikan niatnya untuk membeli koin senilai 100.000 yen. Pelayan pun mempersilahkannya menuju meja kasir. Setelah menukarkan uang dengan koin, Jiang Shan diarahkan masuk ke area permainan. Di sebuah meja kartu, telah duduk 2 orang penjudi dan seorang bandar. Bandar itu menyapa Jiang Shan dengan sopan sebelum permainan dimulai. Jiang Shan mengambil tempat duduk dan mengikuti alur permainan. Setelah bandar mengocok kartu, Jiang Shan membuka kartunya dan mendapati kombinasi as hati, raja sekop, serta ratu keriting. Sambil menyimpan ekspresi datar, ia mulai mengamati lawan-lawannya. Perhatiannya tertuju pada pria bertubuh gemuk di sampingnya yang menunjukkan tanda-tanda tegang pada wajah dan telinga yang sedikit bergerak. Dari situ, Jiang Shan menduga bahwa pria tersebut memegang kartu yang cukup bagus. Lawan berikutnya adalah seorang pria berambut panjang yang ekspresinya sulit dibaca. Namun, kuku panjang yang mencolok membuat Jiang Shan curiga bahwa pria itu mungkin telah menandai kartunya. Setelah semua pemain melihat kartu masing-masing, bandar menanyakan apakah ada yang ingin menaikkan taruhan. Pria bertubuh gemuk segera menyatakan akan mengikuti taruhan sambil menaikkan 5.000. Pria berambut panjang ikut melakukan hal yang sama. Ketika giliran Jiang Shan tiba, tanpa ragu ia menyatakan all in. Keputusan itu langsung mengejutkan semua orang di meja. Pria gemuk itu diliputi kecurigaan, bertanya-tanya apakah bocah di hadapannya benar-benar memegang kartu kuat. Sementara pria berambut panjang menduga bahwa itu hanyalah gertakan. Di tengah ketegangan tersebut, Jiang Shan justru bertanya dengan wajah polos kepada bandar, seolah meminta konfirmasi karena mengaku baru pertama kali bermain. Ia bertanya apakah bertaruh besar adalah pilihan tepat ketika memegang kartu bernilai tinggi. Bandar itu menjawab dengan nada canggung, menyatakan bahwa hal tersebut memang bisa saja dilakukan. Mendengar jawaban itu, Jiang Shan tampak lega. Keraguan mulai menyelimuti kedua lawannya. Pria berambut panjang akhirnya memilih untuk mundur, disusul pria bertubuh gemuk. Bandar kemudian mengumumkan bahwa pot dimenangkan oleh Jiang Shan. Sesuai prosedur, bandar meminta semua kartu dibuka sebelum pengocokan berikutnya. Ketika kartu Jiang Shan diperlihatkan, kedua lawannya membeku, menyadari bahwa kartu mereka sebenarnya lebih unggul. Namun sebelum mereka sempat menuntut permainan ulang, Jiang Shan telah mengumpulkan koinnya dan berpindah ke meja lain dengan santai, menyadari bahwa trik yang sama tidak akan efektif untuk kedua kalinya. Saat berjalan, Jiang Shan kembali dihampiri oleh pelayan perempuan sebelumnya.
Dengan nada kagum, pelayan itu memuji kemenangan Jiangshan yang diraih dalam waktu singkat, sambil mengingatkan bahwa ia telah memprediksi keberuntungan tersebut. Ia bahkan menggoda agar Jiangshan mentraktirnya minuman. Jiangshan menolaknya dengan dingin, menyebut bahwa dirinya masih berstatus pelajar. Panggilan tante yang terlontar darinya membuat pelayan itu terkejut sekaligus tersinggung. Tanpa memedulikan reaksinya, Jiangshan langsung menanyakan apakah ada permainan dengan tempo yang lebih cepat. Pelayan itu kemudian menyarankan permainan dadu besar-kecil sebagai pilihan bagi mereka yang mencari sensasi. Jiangshan segera menuju meja dadu. Dealer mengocok cangkir dadu dengan keras. Jiangshan memejamkan mata dan memusatkan perhatian pada suara kocokan, berusaha menebak hasilnya. Ia menduga kombinasi yang muncul adalah angka 4, 5, dan 6, meski sempat meragukan karena suara yang terdengar samar. Beberapa saat kemudian, ia yakin bahwa dadu terakhir pasti menunjukkan angka 6. Ketika dealer mempersilahkan para pemain memasang taruhan, Jiangshan kembali tanpa ragu memasang all-in pada pilihan besar. Dalam hati, dealer terkejut karena bocah itu kembali mempertaruhkan segalanya setelah meraih beberapa kemenangan. Saat cangkir dadu diangkat, hasilnya benar-benar menunjukkan angka besar. Dealer terpaku, sulit mempercayai bahwa Jiangshan dapat menebak hasil dengan begitu akurat, seolah-olah memiliki kemampuan melihat tembus pandang. Jiangshan dengan sikap santai dan sedikit sombong, meminta permainan segera diulang, mengaku bosan dan ingin cepat menang agar bisa pulang dan beristirahat. Dengan canggung, dealer menyetujui permintaan tersebut. Kemenangan Jiangshan terus berlanjut, hingga dealer mulai panik memikirkan cara menjelaskan kerugian besar itu kepada atasannya. Setiap kemenangan besar harus dipertanggungjawabkan, dan situasi ini jelas tidak biasa. Sementara itu, seluruh pergerakan Jiangshan terekam kamera pengawas dan dipantau dari ruang kontrol. Chen Jinhu yang menyaksikan langsung melalui layar, mengepalkan tangan dengan kesal. Ia mempertanyakan identitas bocah itu, dan merasa bahwa Jiangshan seolah menganggap tempatnya sebagai ladang amal, tanpa memahami aturan tak tertulis bahwa seseorang seharusnya berhenti setelah menang besar. Melihat jumlah kemenangan Jiangshan semakin tak terkendali, Chen Jinhu memerintahkan anak buahnya untuk memanggil wanita Jepang tersebut ke ruangan. Di lantai perjudian, para penonton mulai berbisik, menyebut bahwa Jiangshan telah memenangkan jutaan malam itu. Beberapa bahkan meyakini bahwa ia adalah dewa judi. Dealer yang telus kalah sampai menangis justru menambah keaguman para penonton, karena belum pernah ada yang menyaksikan seorang bandar menangis di meja permainan. Tak lama kemudian, sebuah pintu besar terbuka. Seorang wanita berpenampilan elegan masuk ke arena perjudian, dieskort oleh 2 orang pengawal. Ia melangkah mantap menuju meja dadu Jiangshan dan mengambil alih posisi dealer. Tatapannya yang penuh selidik langsung tertuju pada Jiangshan, sementara Jiangshan membalas dengan pandangan tajam. Ia merasa wanita itu tampak familiar. Pada saat itulah, manajer tempat perjudian, orang yang sebelumnya berada bersama Chen Jinhu, mengumumkan dengan suara lantang bahwa selanjutnya, meja tersebut akan dilayani secara langsung oleh Noyama Chizuru. Mendengar nama itu, Jiangshan terkejut. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, mengapa wanita tersebut tidak berada di segitiga emas seperti seharusnya. Sementara itu, Noyama Chizuru bersiap memulai permainan, meminta para peserta menyiapkan taruhan. Dengan sorot mata tajam, ia menggenggam cangkir dadu, menandai dimulainya babak baru. Adegan bergeser ke kilas balik ingatan Jiangshan pada 17 Mei 2019 di kawasan Shibuya, Tokyo. Pada malam itu, Jiangshan duduk di sebuah kedai bersama seorang wanita, menikmati minuman di tengah hiruk-pikuk kota. Wanita tersebut menuangkan minuman sambil berbasa-basi, menggambarkan suasana Shibuya di malam hari sebagai tempat yang bising, berbahaya, kacau, namun penuh kehidupan. Ia menegaskan bahwa atmosfer semacam itu tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Jiangshan menanggapi dengan singkat dan datar, menyetujui pernyataan tersebut. Wanita itu kemudian meminta Jiangshan untuk tidak menutup matanya. Kebingungan dengan permintaan itu, Jiangshan bertanya maksudnya. Dengan tubuh condong ke arahnya, wanita tersebut menjelaskan bahwa tatapan Jiangshan menyerupai mata serigala, tajam dan menusuk, dan justru itulah yang ia sukai. Ia bertanya apakah Jiangshan akan terus menatapnya seperti itu. Jiangshan membalas dengan nada dingin, menyebut bahwa hanya ada sedikit orang yang menyukai makhluk berbahaya, dan menyapanya sebagai Noyama Chizuru. Chizuru menanggapi dengan tenang, mengibaratkan dirinya sebagai seekor kucing yang tidak akan mencampuri rahasia,
melainkan hanya ingin menemani dan membuat malam itu menyenangkan. Dalam kondisi mabuk ringan, Chizuru mulai berbicara dengan suara lembut, membagikan pengalamannya. Ia menjelaskan bahwa dalam permainan dadu, seseorang harus mendengarkan bunyinya, merasakan napas yang menyertainya, serta memahami bahasa paling halus dari otot lawan, layaknya merasakan detak jantung. Dari sanalah Jiangshan menemukan kunci pemahaman tentang napas dan gerak tubuh. Kilas balik itu pun berakhir, membawa Jiangshan kembali ke kenyataan yang sedang ia hadapi. Kini, Jiangshan berdiri di hadapan Chizuru yang tengah menggenggam cangkir dadu dan mengocoknya. Kata-kata lama Chizuru tentang bahasa otot lawan terngiang kembali di benaknya. Jiangshan memejamkan mata dan memusatkan seluruh indera. Ia menangkap setiap gerakan Chizuru, kelembutan otot tangannya saat memegang cangkir, ketegangan di lehernya, hingga ritme halus dari gerak tubuh yang tersembunyi di balik lipatan pakaiannya. Semua itu membentuk pola yang jelas dalam pikirannya. Setelah Chizuru menyelesaikan kocokan dan meletakkan cangkir di meja, para peserta diminta memasang taruhan. Dengan seringai tipis dan penuh keyakinan, Jiangshan langsung memasang all-in para kombinasi angka 3, 3, 3. Melihat keputusan tersebut, Chizuru terdiam tidak percaya. Ia menyatakan bahwa hal itu mustahil. Jiangshan memotong ucapannya dan meminta cangkir segera dibuka. Dengan kemarahan bercampur keterjegutan, Chizuru terpaksa menurut. Saat cangkir diangkat, dadu benar-benar menunjukkan angka 3, 3, 3. Para penonton di sekitar Jiangshan membeku, tak mampu mempercayai hasil tersebut. Manajer kasino pun dilanda kepanikan, menyadari bahwa dari taruhan itu, Jiangshan meraup lebih dari 5 juta yen. Sorak-sorai pun pecah, dan banyak orang menyebut Jiangshan sebagai dewa judi. Di tengah euforia kemenangan itu, Jiangshan menyapa Chizuru dalam hati, mengingat kembali pertemuan mereka di tempat yang sama-sama bising, dan mengucapkan terima kasih secara diam-diam. Adegan kemudian berpindah ke ruang pengawas, tempat Chen Jinhu menyaksikan kemenangan besar Jiangshan melalui layar CCTV. Amarahnya memuncak. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa ia telah mengenali bocah tersebut, orang yang sama yang membeli bar di distrik tua. Kesadaran itu membuat Chen Jinhu semakin murka. Ia menyadari bahwa orang yang telah merebut bar incarannya juga merupakan sosok yang kini menguras uang kasinonya. Dengan cepat, Chen Jinhu meraih senjatanya dan memerintahkan anak buahnya untuk bersenjata dan mengikutinya. Dalam amarah yang membara, ia bersumpah akan mencabik Jiangshan hidup-hidup. Sementara itu, Jiangshan sedang menukar koin kemenangannya di counter kasino. Petugas counter menanyakan apakah seluruh koin akan ditukar menjadi uang tunai, dan Jiangshan mengiyakannya. Ia kemudian memberi isyarat kepada teman sekelasnya, Deng Ji, bahwa kini giliran temannya menjalankan tugas. Namun sebelum semuanya selesai, Chen Jinhu telah muncul di belakang Jiangshan, berteriak agar bocah itu tidak melarikan diri. Tanpa ragu, Chen Jinhu langsung menyerang dengan senjata tajam, berusaha menghabisi Jiangshan. Pada saat yang sama, listrik mendadak padam dan ruangan jatuh dalam kegelapan total. Kekacauan pun terjadi dengan teriakan agar listrik darurat segera dinyalakan. Ketika lampu kembali menyala, Chen Jinhu tidak terlihat. Seorang pelayan bertanya dengan cemas kepada manajer tentang keberadaan bos mereka. Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, mereka menemukan Chen Jinhu telah tergeletak pingsan di lantai. Di luar kasino, Jiangshan telah melangkah pergi dengan santai. Ia bergumam bahwa tubuh Chen Jinhu ternyata cukup keras hingga membuat tangannya terasa sakit setelah memukulnya. Ia lalu memanggil teman sekelasnya, Deng Ji, mengajak segera pergi, sambil bertanya apakah temannya masih berada di ruang listrik. Saat mencari keberadaan temannya, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Suara itu berasal dari pelayan wanita kasino sebelumnya, yang kini datang bersama beberapa preman. Dengan nada meremehkan, wanita itu menyindir bahwa Jiangshan sepertinya tidak sedang mencari kematian. Jiangshan menanggapinya dengan candaan, meminta agar wanita itu menyingkir karena ia ingin pulang. Panggilan tante kembali membuat wanita itu tersulit amarah. Ia memerintahkan para preman untuk menangkap Jiangshan dan merebut kembali uang kasino, karena menurutnya tidak ada seorang pun yang berhak mengambil uang itu. Dalam sekejap, Jiangshan dikepung. Salah satu preman mengancam bahwa jika Jiangshan ingin selamat, ia harus menyerahkan uang itu, seraya memperingatkan bahwa mereka tidak akan menahan diri jika amarah memuncak. Sebelum ancaman itu selesai diucapkan, Jiangshan menghela napas panjang, menyatakan dengan nada lelah bahwa ia telah merencanakan segalanya, kecuali membuat seorang wanita marah. Wanita itu membalas bahwa bukan dirinya yang marah, melainkan Chen Jinhu. Jiangshan kemudian meletakkan kopernya, melemaskan tubuh,
dan bersiap menghadapi situasi yang tak terhindarkan. Ia menyindir bahwa seekor kelinci yang sukarela mendekati harimau adalah pemandangan yang menggelikan. Dengan wajah serius, ia mengangkat tangan dan mengambil posisi bertarung. Bagi Jiang Shan, para preman itu tak lebih dari ikan-ikan kecil yang menghalangi jalannya. Seolah telah mengetahui akhir pertarungan, Jiang Shan dengan tenang menyarankan agar para preman itu menyerangnya secara bersamaan demi menghemat waktu. Ucapannya segera memicu amarah karena mereka merasa diremehkan. Tanpa banyak bicara, ketiga preman bersenjata itu menerjang serentak. Jiang Shan pun bergerak cepat. Ia menangkap lengan preman terdepan dan dengan pukulan yang telah dipersiapkan, menghantamnya keras hingga tubuh pria itu terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Menyaksikan salah satu rekan mereka tumbang hanya dengan satu serangan, dua preman lainnya terpaku, nyaris tak percaya. Jiang Shan menoleh ke arah mereka dan menantang dengan nada dingin, mempertanyakan apakah mereka masih berani maju satu persatu. Keraguan segera muncul karena mereka sadar hasilnya tidak akan berbeda. Dalam sekejap, keduanya memutuskan menyerang bersama-sama. Jiang Shan tetap terlihat santai. Ia bahkan menyeringai, menganggap pertarungan itu sekadar pemanasan. Dengan lompatan tinggi, ia melancarkan tendangan cepat dan presisi ke arah kepala kedua preman tersebut, menjatuhkan mereka bersamaan tanpa perlawanan berarti. Melihat seluruh preman yang dibawanya telah terkapar, wanita yang sebelumnya memimpin mereka membeku ketakutan. Ia tak menyangka seorang bocah mampu melumpuhkan tiga pria bersenjata dengan begitu mudah. Jiang Shan melangkah mendekat dan menatapnya tajam, menyatakan bahwa giliran wanita itu telah tiba. Diliputi rasa panik, wanita tersebut segera berbalik dan melarikan diri masuk ke dalam kasino. Tak lama setelah pertarungan usai, Deng Jie, teman sebangku Jiang Shan, muncul dan bertanya apakah semuanya telah selesai. Jiang Shan balik menanyakan kemana perginya sejak tadi. Deng Jie menjelaskan bahwa ia sempat menemukan generator cadangan dan memutus aliran listriknya. Sambil mengingat pertarungan yang baru saja disaksikannya, Deng Jie melontarkan candaan konyol tentang kemungkinan mereka berhenti sekolah dan memulai karir sebagai preman. Jiang Shan mengabaikan ocehan itu dan mengajak temannya segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, wanita yang melarikan diri tiba di dalam kasino dan menemui manajer untuk meminta bantuan. Namun sebelum sempat menjelaskan apapun, manajer itu telah menamparnya dengan keras. Ia menuduh wanita tersebut sebagai pencuri dan memerintahkannya berhenti berpura-pura karena telah membiarkan Jiang Shan lolos. Wanita itu berusaha membela diri, tetapi manajer bersikeras bahwa rekaman CCTV menunjukkan sikat mesra wanita tersebut dengan Jiang Shan sepanjang malam yang dianggap sebagai bukti kerjasama mereka. Tuduhan itu membuat wanita tersebut menangis seraya menyatakan kesetiaannya kepada Chen Jinhu. Manajer tidak peduli pada pembelaan itu. Baginya, yang dibutuhkan hanyalah seorang kambing hitam untuk menanggung semua kejadian malam tersebut. Ia segera memerintahkan dua orang untuk membawa dan menginterogasi wanita itu, meyakini bahwa ia pasti mengetahui banyak hal tentang Jiang Shan. Menyadari bahaya yang menantinya, wanita itu terus memohon agar dilepaskan. Keesokan harinya, suasana berpindah ke ruang kelas. Deng Jie terlihat tertidur di bangkunya, sementara Jiang Shan duduk dengan setumpuk buku di hadapannya. Buku-buku itu ternyata digunakan untuk menutupi sebuah peta, tempat Jiang Shan menandai area distrik tua sambil menyusun rencana. Dalam hati, ia menimbang situasi, menyadari bahwa Chen Jinhu pasti sedang sibuk mengurus distrik tersebut, dan bahwa Dong Li telah membuat kemajuan. Ia menegaskan pada dirinya sendiri agar tidak serakah. Setelah kabar pembangunan ulang distrik tua tersebar, harga tanah pasti melonjak dan para kriminal akan berdatangan. Ia bertekad berhenti setelah memperoleh keuntungan yang cukup. Dengan modal uang yang telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mendirikan perusahaan keamanan dan merekrut orang-orang yang tepat, termasuk beberapa ahli yang memiliki dendam terhadap keluarga Chen. Lamunannya terhenti ketika guru memanggil namanya dan meminta ia menjawab pertanyaan tentang perpotongan garis dan bidang. Jiang Shan terkejut dan refleks memberikan jawaban yang keliru, memicu kemarahan guru. Guru tersebut menegurnya keras, menuduh Jiang Shan sering membolos dan tidak pernah memperhatikan pelajaran, serta mengingatkannya tentang ujian masuk perguruan tinggi yang semakin dekat. Jiang Shan mencoba membela diri dengan canggung, tetapi dipotong tegas. Guru itu menegaskan bahwa demi menjaga prestasi kelas, Jiang Shan diwajibkan mengikuti kelas tambahan sepulang sekolah. Jiang Shan memprotes dengan menunjuk Deng Jie yang tertidur di sebelahnya. Namun guru itu justru mengajukan pertanyaan yang sama kepada Deng Jie. Tanpa mengangkat kepala dari meja, Deng Jie menjawab dengan tepat. Guru pun menegaskan bahwa siswa dengan peringkat 4 memang boleh tidur di kelas. Mendengar itu, Jiang Shan terdiam, tak percaya dengan peringkat temannya.
Sore harinya, Jiangshan datang ke kelas tambahan dengan wajah lesu. Saat ia memasuki ruangan, terdengar suara perempuan yang berkata lirih tentang pentingnya kebiasaan baik sebagai awal yang tepat. Jiangshan merasa suara itu familiar. Ia mendongak dan mendapati Lin Shi berdiri di sana. Ia bertanya heran apa yang dilakukan Lin Shi di tempat itu. Lin Shi menjawab santai seolah keberadaannya wajar. Jiangshan mengira mereka hanya kebetulan mengikuti kelas tambahan yang sama. Namun Lin Shi segera menjelaskan bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Ia adalah pengajar di kelas tersebut. Jiangshan terkejut dan menolak mempercayainya, menegaskan bahwa mereka sama-sama siswa. Sebelum ia selesai berbicara, Lin Shi mendekat dan memotong ucapannya dengan sikap percaya diri, menjelaskan bahwa dirinya merupakan peringkat pertama di sekolah. Ia menambahkan bahwa setelah mengetahui Jiangshan akan mengikuti kelas tambahan, ia meminta izin kepada kepala sekolah untuk menjadi tutor di kelas itu. Dengan senyum penuh makna, Lin Shi menyarankan agar Jiangshan bersiap bekerja keras mulai sekarang.